Halo sahabat rekam dimanapun berada, berjumpa lagi. Kali ini saya akan membuat yaitu minuman serba 5.000 untuk bisnis usaha modal kecil untung gede. Nah, buat kamu nih anak muda khususnya, siapapun dah, mau muda, tua, nggak masalah ya. Terutama untuk anak muda nih jangan malu untuk jualan. Di sini saya akan membuat 6 jenis minuman serba 5.000. Jadi, siapapun kamu bisa, usaha di rumah secara online atau jualan di pinggir jalan atau di depan rumah juga bisa, ya, selalu banyak cara. Oke, berikut 6 minuman es serba 5.000. Tetap ikuti saya ya. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi informasi terbaru. Jadi kamu nggak ketinggalan di channel YouTube Sabaragam, siapapun jadi pintar memasak. Oke, tetap ikuti saya. Baik Sabaragam, nah ini untuk cendol pelangi ini bahannya sederhana. Oke, di sini saya menggunakan yaitu cendol merah, lalu ini cendol hijau ya. Oke. Selanjutnya ini saya menggunakan selasi. Selasi udah tahu kan, apabila kamu udah siram dengan air panas, jadinya seperti itu. Dan ini yang belum disiram air panas. Oke. Baik Sabaragam, bahannya tadi selasi ya. Lalu ini gula pasir yang dilarutkan dengan air. Selanjutnya Sabaragam, di sini saya menggunakan sirup warna merah. Nah, ini saya menggunakan yang koko pandan. Masalah merek terserah ya, merek apa saja bisa. Dan di sini saya menggunakan yang merek ini. Baik. Selanjutnya untuk kita menggunakan bahan lainnya di sini susu. Susu kental manis ya Sabaragam. Ini sengaja saya membeli yang saset. Yang ekonomis, apabila ada kalengan juga tidak masalah. Ini sengaja. Oke. Baik, cara membuatnya gampang banget. Di sini saya akan siapkan wadah dulu ya. Wadah ini untuk kita jualan. Biasanya kalau jualan es itu pakai wadah yang seperti ini. Selanjutnya kamu juga nanti menggunakan pipet yang seperti ini kalau jualan gitu ya. Setelah itu nanti dipres gitu. Oke, siap. Sekarang saya akan mulai untuk mencampur bahan. Baik Sabaragam, saya di sini siapkan wadah. Lalu kita masukkan batu es. Oke, selanjutnya kita masukkan ini cendol hijau. Saya di sini masukkan setengahnya saja. Ini satu bungkus loh Sabaragam, karena ini kan untuk contoh saja ya. Selanjutnya ini juga cendol warna merah. Saya masukkan setengah juga. Lalu selasi ya. Selasi ini saya masukkan 1 sendok saja. Nah, ini air gula pasir Sabaragam. Nah, ini baik. Ini gula pasir yang saya larutkan dengan air ya. Gula pasirnya saya masukkan 2 sendok makan. Jadi sesuaikan dengan kondisinya. Nah, di sini saya masukkan ini susu kental manis. Ini 1 saset yang ukuran ekonomis gitu. Bisa kamu sesuaikan saja ya. Lalu di sini kita masukkan sirup koko pandan. Nah, di sini saya masukkan 2 centong ya. 2 centong sayur gini. Nah, ini kita aduk Sabaragam. Sorry. Baik Sabaragam, nah ini sudah saya aduk, tapi saya masih membutuhkan ini sirup lagi.
tadi 2 ya, 2 centong, ini 3 centong, 4 centong. Kamu sesuaikan saja sabaragam. Lalu untuk ininya juga, susunya saya masih perlu menambahkan satu lagi. Jadi totalnya 2 saset. Nah, ini oke, saya masukkan kembali. Saya aduk. Nah, jadi kan kentalnya apa namanya itu? Air esnya tuh, cendol pelanginya tuh bagus gitu. Nih. Selanjutnya, siap, ini saya akan letakkan di wadah kalau kita jualan es itu ya. Nah, biasanya wadahnya seperti ini. Dan ini saya siapkan sedotan. Oke, akan saya letakkan dulu ya. Seragam, di sini saya siapkan wadah ya. Oke, ini kita masukkan saja ke wadah gelas plastik gitu ya. Yang biasa tuh banyak dijual di swalayan gitu. Nah, bagi kamu, apabila kamu ingin untuk jualan, bisa gunakan yang batu es kristal gitu ya. Kebetulan ini saya ada batu es yang biasa kita buat sendiri gitu di kulkas ya. Oke. Jadi kamu anak muda jangan malu untuk jualan ya. Nah, ini biasanya segini. Oke, selanjutnya ini kalau kamu nih punya usaha yang kafe gitu, silahkan juga. Wadahnya otomatis kan berbeda ya. Nah, ini gelasnya. Oke sabaragam, nah ini kalau untuk jualan kan, ini nanti ditutup di press gitu ya, ada alat khusus. Lalu ini biasanya pakai sedotan seperti ini. Oke, ini saya masukkan. Selanjutnya ini kalau di kafe atau di apa ya, pokoknya kafe deh gitu kan, pakai sendok seperti ini. Oke sabaragam, ini cendol pelanginya udah selesai. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Oke sabaragam, untuk minuman es serba 5 ribuan yang saya buat di sini, ini saya namakan es cendol merah kolang kaling. Baik, tentunya bahan utamanya di sini saya menggunakan cendol merah dan kolang kaling. Lalu di sini saya menggunakan yaitu selasi, di mana selasinya udah saya siram dengan air panas. Lalu di sini kita gunakan sirup koko pandan. Baik, saya menggunakan yang merek ini, kamu bisa menggunakan merek lain, silahkan. Selanjutnya saya menggunakan susu kental manis, ini saya menggunakan 2 saset. Lalu saya juga akan menggunakan ini air gula. Ini gula pasir ya, sabaragam. Saya menggunakan 2 sendok makan, lalu saya larutkan dengan air. Selanjutnya saya menggunakan ini 200 ml air matang ya. Tentunya juga saya nanti akan menggunakan batu es. Oke. Sabaragam, seperti biasa, apabila untuk jualan ini kita menggunakan kemasan gelas yang plastik gini ya. Ada yang dijual gitu di swalayan juga banyak. Lalu ini pipetnya seperti ini. Baik. Sekarang kita akan campur untuk bahan ini ya sabaragam. Nah, ini kolang kalingnya kita potong-potong terlebih dahulu ya. Baru kita campur. Baik sabaragam. Nah, sekarang saya siapkan wadah. Lalu ini kita masukkan batu es. Baiknya saya sarankan gunakan batu es kristal ya. Kalau kamu untuk jualan gitu. Tapi kalau tidak ada ya batu es ini juga silahkan. Selanjutnya sabaragam. Di sini tentunya saya masukkan ini apa namanya, cendol merah. Selanjutnya ini saya masukkan kolang kaling. Kolang kalingnya
sudah saya iris ya. Kita iris seperti ini saja. Lalu sahabat ragam, ini saya masukkan selasi. Baik, selanjutnya saya masukkan ini susu kental manis ya. Nah ini 2 saset kecil. Selanjutnya sahabat ragam, saya masukkan ini air gula pasir tadi ya, yang sudah dilarutkan dengan air. Selanjutnya kita tambahkan air. Ini saya tambahkan 200 ml air. Lalu kita masukkan sirup koko pandan. 1, 2, 3, 4. Pokoknya kalian sesuaikan selera ya untuk sirupnya. Oke sahabat ragam, nah tentunya kalau untuk jualan siapkan ke wadah ini ya, ke wadah plastik. Lalu ini tutupnya dipres gitu. Dan selanjutnya akan saya letakkan di wadah ini. Nah, sahabat ragam, ini wadahnya udah saya siapkan. Sekarang kita masukkan. Nah ini biasanya kita gunakan pipet ya sebelum dipres gitu kan. Kalau untuk dibawa-bawa kan mudah tuh. Ini pipetnya. Lalu yang ini kalau kamu jual di cafe gitu, ini pakai gelas yang seperti ini atau di kedai-kedai gitu kan. Nah, oke sahabat ragam, selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Baik sahabat ragam, sekarang saya akan membuat sop buah. Ini bisa dijual dengan harga serba 5.000. Sop buah ini bahan yang akan saya gunakan yaitu buah semangka, buah melon, lalu ini selasi yang sudah saya siram dengan air ya. Dan ini air gula, yaitu gula pasir saya larutkan dengan air ya. Ini 2 sendok. Selanjutnya saya akan menggunakan ini sirup koko pandan. Lalu saya menggunakan susu kental manis 2 saset kecil. Baik sahabat ragam, tentunya kalau es itu kan kita menggunakan batu es. Baiknya kalau untuk jualan, saya sarankan gunakan es kristal gitu sahabat ragam, batu es kristal ya. Baik, selanjutnya juga tentunya saya nanti akan menggunakan di sini air 200 ml saja. Karena ini kan sebagai tutorial saja ya. Nanti kamu saat membuatnya untuk jualan kamu sesuaikan. Oke, ini akan saya campur-campur semuanya ya. Terlebih dahulu ini untuk buah semangka dan buah melonnya kita potong-potong. Nah sahabat ragam, ini untuk buah semangka dan buah melonnya saya iris-iris seperti ini. Kalau masalah irisan terserah ya, sesuai selera. Ini saya iris kecil-kecil dan memanjang gitu. Baik, nah kalau untuk jualan tentunya kita akan gunakan ini gelas plastik seperti ini. Dan gunakan pipet ya, pipetnya yang ini, yang gede. Oke sahabat ragam, sekarang kita akan mulai untuk mencampurnya. Oke sahabat ragam, sekarang saya siapkan wadah seperti tadi ya. Kita masukkan batu es. Lalu saya masukkan di sini buah yang kita potong-potong tadi ya. Buah semangka, buah melon. Selanjutnya kita masukkan di sini selasi.
lalu air gula pasir. Selanjutnya saya tambahkan air. Di sini saya menggunakan 200 ml. Lalu kita masukkan ini susu kental manis. Ini 2 saset ya. Nah, kita lihat saja ini kalau 1 saset itu isinya berapa sendok gitu ya. 1 sendok, 2 sendok. Kalau kamu ada yang kalengan kan bisa gunakan nih 3 sendok. Berarti satu ini 3 sendok setengah sahabat ragam. Kurang lebih ya. Baik sahabat ragam, selanjutnya di sini saya masukkan sirup koko pandan. 1 centong, 2 centong, 3 centong. Bisa kamu sesuaikan ya. Oke. Nah, ini langsung jadi nih sahabat ragam. Siap saya akan letakkan di wadah untuk gelas yang dijual ya. Baik. Oke sahabat ragam. Nah, ini siap kita masukkan ya. Nah, sahabat ragam, ini siap kamu tutup ya, di press gitu ya. Kan ada alat khusus. Nah, ini untuk pipetnya. Selanjutnya ini saya masukkan ke wadah gelas khusus kalau kamu jualan di kedai gitu ya, di warung makan atau di kafe gitu kan. Nah, ini. Baik sahabat ragam, semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba. Baik sahabat ragam, sekarang saya akan membuat jus peras jeruk kunci. Nah, ini bisa kamu jual dengan harga 5 ribuan juga ya. Di sini tentunya bahan utamanya saya menggunakan jeruk kunci. Saya membeli 100 gram. Ini siapapun sudah familiar dengan jeruk kunci ya. Lalu di sini kita gunakan jeruk nipis. Saya menggunakan 1,5, di mana untuk yang satunya ini ukuran sedang dan satunya ukuran besar. Lalu saya juga akan menggunakan ini selasi, di mana selasinya udah saya siram dengan air panas. Dan ini saya gunakan 2 sendok gula pasir, lalu saya larutkan dengan air sahabat ragam. Selanjutnya di sini saya menggunakan air 200 ml. Nah, sahabat ragam, tentunya di sini kita juga akan menggunakan batu es. Oke. Seperti biasa saya sarankan kalau untuk jualan gunakan batu es kristal gitu ya. Kalau ada, kalau bisa gitu. Kalau nggak ada ya silahkan batu es yang seperti ini ya. Oke, sekarang kita ini dulu belah menjadi 2 bagian untuk jeruk kuncinya sahabat ragam. Nah sahabat ragam, ini untuk jeruk kuncinya sudah saya belah menjadi 2 bagian, saya iris gitu ya. Lalu ini untuk jeruk nipisnya saya iris-iris untuk kita peras, ambil airnya. Begitu juga dengan ini ya sahabat ragam, untuk jeruk kuncinya kita peras. Baik, saya akan siapkan wadah terlebih dahulu. Sahabat ragam, saya di sini sudah siapkan wadah, lalu kita peras gini ya jeruk kuncinya. Nah, selanjutnya bagian kulitnya tetap kita masukkan. Kita peras semuanya gitu seperti ini. Oke, jeruk kuncinya terlebih dahulu kita cuci ya agar bersih, dan ini kita langsung saja masukkan. Kita peras semuanya sahabat ragam. Oke, selanjutnya ini untuk jeruk nipis kita peras, ambil airnya saja. Tapi kulitnya jangan kita masukkan ya. Hanya jeruk ini aja. Jeruk kunci saja yang kulitnya kita ambil. Oke, ini kita peras. Nah, ini juga saya masukkan ini ya. Yang satunya jeruk nipisnya. Ini seger banget sahabat ragam, selain menyehatkan ya. Oke, nah ini udah kita peras semua ya. Baik. Selanjutnya sahabat ragam, di sini kita masukkan
selasih yang sudah saya siapkan. Lalu saya masukkan ini air gula pasir. Lalu saya masukkan batu es. Oke, saya di sini langsung tambahkan air. Ini seger banget sabaragam. Wih, kalaupun lagi panas itu enak banget ini. Nah, ini kita aduk rata. Sekarang saya akan siapkan ke wadah. Baik sabaragam. Nah, ini wadahnya sudah saya letakkan di sini. Ini siap kita jual ya. Saya masukkan dulu. Oke sabaragam. Nah, ini biasanya nanti di press ya, ada press khusus. Biasanya kalau kita jualan, lalu ini kita gunakan pipetnya. Selanjutnya ini kalau di cafe kamu bisa gunakan pipet yang seperti ini. Oke sabaragam, inilah yang sudah saya buat, yaitu jus peras jeruk kunci. Semoga bermanfaat ya. Oke sabaragam, sekarang saya akan membuat itu es cincau kopi mocha. Nah, ini es cincau kopi mocha ini bisa kamu buka usaha untuk dijual 5.000 per gelasnya ya, atau per porsi. Oke. Nah, tentunya bahan utamanya di sini saya menggunakan cincau. Selanjutnya ini cincau udah familiar ya, siapapun ya, yang warna hitam ini. Selanjutnya di sini saya menggunakan kopi latte mocha. Masalah merek terserah ya, saya menggunakan 2 saset. Selanjutnya di sini saya menggunakan susu kental manis. Untuk mereknya terserah, merek apa saja bisa. Kebetulan saya menggunakan merek yang ini ya. Oke, dan ini ada kemasan yang bisa ini membukanya tuh mudah gitu ya. Terserah pokoknya merek apa saja bisa. Lalu saya di sini menggunakan yaitu gula pasir, di sini 2 sendok makan. Lalu saya larutkan dengan air. Baik sabaragam, untuk kopi mokanya kita larutkan dengan air panas ya. Selanjutnya ini untuk apa namanya, cincaunya kita iris-iris sesuai selera. Nah sabaragam, ini untuk cincaunya sudah saya iris-iris. Di sini saya iris kecil-kecil, masalah irisan terserah ya, sesuai selera. Baiknya sih kecil-kecil, jadi pada saat disedot dia masuk ya ke lubang pipetnya ya. Oke. Selanjutnya sabaragam, untuk kopi mokanya kita larutkan dengan air panas. Nah, ini saya siapkan air panas. Saya menggunakan 200 ml. Oke. Baik sabaragam, nah ini saya masukkan kopi mokanya. Satu lagi kita masukkan ya. Seperti kita membuat ini minuman kopi gitu ya. Oke. Baik. Nah, ini kita aduk tentunya. Saya dekatkan ya. Nah, sabaragam, baiknya ini kita tunggu hingga dingin ya, atau hangat-hangat kuku gitu. Baik. Oke sabaragam, nah ini untuk kopi mokanya udah dingin. Selanjutnya tentunya kalau kita membuat minuman es, pastinya kita menggunakan batu es. Oke, sekarang akan saya campur semua bahan ini. Baik sabaragam, sekarang saya sudah siapkan wadah. Ini saya masukkan batu es. Selanjutnya saya akan masukkan ini cincau. Selanjutnya sabaragam, di sini saya masukkan susu. Ini saya gunakan sendok gitu ya, 1 sendok, 2 sendok, pokoknya kamu sesuaikan gitu. Oke. Lalu saya di sini masukkan
Ini gula pasir yang sudah dilarutkan dengan air yang sudah saya siapkan. Selanjutnya kita masukkan ini kopi mocha. Wih, ini enak banget sabaragam, seger-seger. Wow, hari panas pun enak banget, segar. Nah, sekarang saya akan letakkan di wadah. Nah, sabaragam, ini wadah gelasnya. Kita masukkan, ini siap kita jual. Ini wadah gelas apabila kamu jual di cafe atau di kedai gitu ya. Ini enak banget sabaragam, segar-segar gitu. Nah, sabaragam, kalau untuk jualan kan nanti ini wadah gelas plastiknya kamu press kan. Selanjutnya ini pipet yang selalu menyertainya. Oke. Selanjutnya ini kita gunakan sendok kalau di cafe atau di kedai gitu ya. Oke, sabaragam. Semoga bermanfaat ya usaha kalian. Oke. Selamat mencoba. Nah, sabaragam, sekarang saya akan membuat jus buah naga yang bisa dijual dengan harga 5 ribuan. Oke. Tentunya bahan utamanya di sini saya akan menggunakan buah naga, lalu ini nanti kita hanya menggunakan selasih. Selanjutnya ini air, gula pasir. Ya, gula pasir yang sudah dilarutkan dengan air. Selanjutnya nanti kita gunakan ini susu kental manis. Untuk mereknya terserah merek apa saja bisa. Nah, sabaragam, kalau jus itu kan tentunya kita akan menggunakan batu es ya. Oke. Nah, sekarang untuk buah naganya kita blender terlebih dahulu. Sabaragam, nah ini untuk buah naganya saya masukkan di blender ya. Selanjutnya kita tambahkan air. Di sini saya tambahkan hanya 200 ml saja. Buat kamu untuk jualan tentunya kamu sesuaikan ya. Oh ya, di sini saya hanya menggunakan setengahnya saja sabaragam, setengah buah naga. Oke, ini kita blender. Oke sabaragam, sekarang saya siapkan wadah di sini. Baik. Selanjutnya saya masukkan ini batu es. Seperti yang saya sarankan sebelumnya, apabila untuk jualan baiknya gunakan batu es kristal ya. Oke, itu banyak dijual ya. Baik. Selanjutnya sabaragam, di sini saya masukkan ya susu kental manis. Ini kalian sesuaikan saja karena ini kan tutorial ya kalau kamu ingin buka usaha minuman seperti ini. Saya di sini tambahkan 2 sendok sabaragam. Baik. Selanjutnya saya masukkan juga di sini air air yang saya larutkan, gula pasir yang saya larutkan dengan air. Oke. Selanjutnya kita masukkan selasih. Kita aduk. Lalu sabaragam, tentunya kita masukkan ini jus buah naga. Wow. Ini enak banget sabaragam. Kita aduk rata. Enak dan bergizi. Nah, sabaragam, ini wadah gelas plastik yang siap kita gunakan. Kita masukkan saja. Oke. Nah, sabaragam, ini gelas yang digunakan ini untuk kamu apabila membuka usaha cafe gitu ya, atau kedai gitu kan. Nah, ini gelasnya menyesuaikan. Oke sabaragam, nah nanti kalau kita untuk jualan gitu kan, nanti di press gini, ada tutupnya plastik gitu.
Selanjutnya ini kita gunakan pipet yang biasa digunakan. Oke, kalau di kafe tentunya pipetnya ini atau di kedai ya. Oke. Nah, sahabat ragam, semoga bermanfaat ya. Semoga sukses usaha kalian. Amin. Oke, selamat mencoba.